Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Syarul Alif Habibi dengan nomor induk mahasiswa 20110101038. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan fisik dan kognitif pada masa remaja. Masa remaja merupakan masa transisi dalam rentang kehidupan manusia yang menghubungkan masa kanak-kanak dan dewasa. Pada masa ini banyak perubahan yang terjadi pada anak dari segi fisik maupun kognitif mereka. Yang pertama adalah sifat remaja. Seperti pada perkembangan masa kanak-kanak, faktor genetik dan lingkungan sosial mempengaruhi perkembangan remaja. Kemudian yang kedua adalah perubahan fisik, yaitu pubertas adalah masa pemataan fisik yang cepat yang melibatkan perubahan hormonal dan tubuh yang terjadi terutama selama masa remaja awal. Kemudian otak, perubahan otak selama masa remaja melibatkan penebalan korpus kolosum dan celah pematangan antara amigdala dan korteks prefrontal yang berfungsi dalam penalaran dan pengaturan diri. Kemudian seksualitas remaja, masa remaja adalah masa eksplorasi dan eksperimen seksual, fantasi, dan realitas seksual. Melakukan hubungan seksual pada masa remaja awal dikaitkan dengan hasil perkembangan negatif. Yang ketiga, masalah dalam kesehatan remaja. Banyak ahli kesehatan berpendapat bahwa sehat atau tidaknya remaja terutama bergantung pada perilaku mereka sendiri. Kesehatan remaja, masa remaja merupakan titik kritis dalam adopsi perilaku yang relevan dengan kesehatan. Banyak perilaku yang terkait dengan kebiasaan kesehatan yang buruk dan kematian dini pada orang dewasa dimulai pada masa remaja. Kemudian penggunaan dan penyalahgunaan substansi, yaitu seperti obat-obatan terlarang, minum minuman keras, merokok, dan juga mengonsumsi narkoba. Di sini peran perkembangan orang tua, teman sebaya, dan pendidikan itu penting. Kemudian gangguan makan, dua masalah makan yaitu anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Anoreksia nervosa yaitu kelainan makan yang melibatkan pengejaran tanpa henti untuk menjadi kurus melalui kelaparan. Sedangkan bulimia nervosa yaitu kelainan makan di mana individu secara konsisten mengikuti pola makan berlebihan. Kemudian yang keempat, kognisi remaja. Pada tahap ini terbagi dalam beberapa bagian, yaitu teori Piaget. Pada teori ini selama tahap operasional formal, tahap keempat perkembangan kognitif Piaget, pemikiran lebih abstrak, idealis, dan logis daripada selama tahap operasional konkret. Kemudian egosentrisme remaja. Elkin menggambarkan egosentrisme remaja sebagai kesadaran diri remaja yang meningkat yang terdiri dari dua bagian, halayak imajiner dan dongeng pribadi. Kemudian memproses informasi. Perubahan dalam pemrosesan informasi pada masa remaja terutama tercermin dalam fungsi eksekutif yang lebih baik, yang mencakup kemajuan dalam pengambilan keputusan dan pemikiran kritis. Kemudian yang kelima, sekolah, yaitu transisi ke tengah atau SMP. Transisi ini bertepatan dengan banyak perubahan sosial, keluarga, dan individu dalam kehidupan remaja. Kemudian sekolah efektif untuk remaja muda dengan menggunakan pengajaran tim dan meningkatkan kesehatan dan juga kebugaran siswa. Kemudian high school atau SMA, sejumlah strategi telah diusulkan untuk meningkatkan sekolah menengah atas, termasuk ekspektasi yang lebih tinggi dan dukungan yang lebih baik. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler, pada remaja mendapatkan manfaat dari berpartisipasi dalam berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan kualitas kegiatan juga penting. Kemudian service learning atau KKN. Service learning salah satu bentuk pendidikan yang mengedepankan tanggung jawab sosial dan pengabdian kepada masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.